Hujannya deras sekali. Padahal aku ingin bermain di luar. Kemarin hujan, sekarang hujan lagi. Kenapa ya air di langit tidak pernah habis? Terus siapa yang membawa air ke langit? Halo sahabat rumah belajar, di awal video tadi kita saksikan seorang anak yang tidak bisa bermain di luar rumah karena hujan. Nah, kemudian dia bertanya, kenapa ya air dari langit tidak pernah habis meskipun beberapa hari hujan? Terus siapa yang membawa air ke langit? Nah, sahabat rumah belajar tahu tidak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kaitannya dengan siklus air. Siklus air, ada yang tahu siklus air itu apa? Mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, materi siklus air ini adalah materi kelas 5, tema 8, subtema 1, dan pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, sahabat rumah belajar mampu menyebutkan tahapan-tahapan siklus air. Dan yang kedua, kalian mampu menyebutkan atau menjelaskan proses terjadinya siklus air. Sahabat rumah belajar, tahu tidak apa siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, tahapan siklus air ada 3. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga, presipitasi atau proses terjadinya hujan. Nah, yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan perairan bumi. Contohnya, di sungai, di danau, di laut, dan di beberapa tempat sumber air lainnya. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah pengembunan uap air yang terjadi di atmosfer sehingga membentuk awan-awan. Dan yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air yang berupa hujan ataupun salju. Nah, sahabat rumah belajar sudah tahu kan 3 tahapan siklus air? Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga, presipitasi atau proses turunnya hujan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya siklus air. Nah, kita lihat video berikut ini. Siklus air terdiri dari 3 tahapan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proses siklus air berawal dari tahapan evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas akibat panas dari sinar matahari. Hal ini terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Dalam hal ini, terjadi juga peristiwa transpirasi, yaitu penguapan kandungan air pada pohon dan tanaman di daratan. Nah, semua molekul-molekul air yang menguap hasil dari evaporasi dan transpirasi melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih. Seiring waktu, molekul air di awan semakin bertambah dan awan akan menjadi semakin besar. Hingga awan yang tadinya putih berubah menjadi hitam dan terjadilah mendung.
Lalu, angin membawa awan tersebut ke daratan atau dataran tinggi. Awan hitam tadi akan berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi berupa hujan ataupun salju. Nah, sahabat rumah belajar, kalian pasti sudah mampu menyebutkan tahapan-tahapan siklus air, dan pastinya kalian sudah pasti bisa menjelaskan proses terjadinya siklus air. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Belajar bersama rumah belajar, belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa.